step back now. Feel the beat in your soul. Life is fine somehow. Gotta regain control. Kalian pasti setuju jika Kelvin Verdonk adalah orang paling serius dan misterius dalam skuad Garuda. Jarang bertingkah aneh-aneh, mainnya konsisten dengan kedisiplinan tinggi. Namun semakin lama berada di skuad Garuda, tampaknya Verdonk mulai beradaptasi dan mengikuti kejailan rekan-rekannya untuk bercanda. Kemisteriusannya semakin pudar. Terbaru akhirnya jadi bintang iklan dan akting dengan Rizky Ridho, yang mana ini menjadi endorse pertama untuknya. Verdonk juga tak ketinggalan sempat update tentang kepulangannya ke Eropa meskipun hanya nyepil sih. Selain itu, ia sepertinya mendapatkan tugas baru saat balik ke klubnya Nijmegen. Ia akan mengospek pemain keturunan baru timnas Indonesia, sebab akan bertemu langsung di matchday Eredivisie besok. Lantas seperti apa cerita keseruan Verdonk? Let's go kita bahas bareng-bareng coy. Don't you hesitate, time to back away, find another way, in this game we play. Bernama lengkap, Kelvin Ronald Verdonk. Berbagai julukan sudah disematkan kepadanya, tingkah unik yang dimiliki, serta performa di atas lapangan yang terus konsisten, membuat pemain Nijmegen tersebut selalu mendapatkan perhatian khusus dari para fans Garuda. Mengenai julukan, ciri khas konsistensi Verdonk di atas lapangan membuatnya sering dipanggil El Konsisten. Hal itu kembali dibuktikan saat laga menghadapi Saudi kemarin. Ia benar-benar konsisten saat bermain selama 90 menit. Tak jarang Verdonk juga sering kali disebut sebagai Lupi, karena fans cewek menilai jika wajahnya mirip karakter kartun yang lucu bernama Lupi. Dan julukan terakhir untuknya adalah El Senyap, El Goib, dan El Ninja. Ya, ada 3 sapaan unik. Namun sebenarnya dapat diartikan sama. Verdonk sering tidak memberikan kabar saat ia terbang ke Indonesia, ataupun ketika balik ke klubnya. Jarang sekali update kegiatannya di media sosial yang membuatnya jadi misterius dan akhirnya mendapatkan 3 julukan tadi. Pemain Nijmegen ini sebenarnya sudah menjelaskan terkait hal tersebut. Ia mengaku tidak terlalu suka memainkan media sosial karena dirinya ingin fokus ke karir dan keluarga, sehingga menggunakan media sosial seperlunya saja. Selama menjadi WNI, Verdonk juga menjadi satu-satunya pemain keturunan yang belum pernah merasakan dapat endorse seperti pemain lain. Menariknya teman-teman, sebelum pulang ke Eropa baru-baru ini, ternyata Verdonk sempat mendapatkan endorse pertamanya, walaupun ini sebenarnya lebih merujuk ke bintang iklan sih. Yang jelas Verdonk akhirnya dapat duit dari iklan. Bersama Rizky Ridho dan juga Nadeo, sudah sempat acting. Bahkan El Ninja cosplay jadi James Bond, yang lari lalu tersandung tas. Tapi lihatlah reaksi akhirnya coy. Tak lama setelah acting jadi James Bond, El Ninja langsung tuh jadi misterius lagi pas mau pulang. Siapa sangka, kali ini kepulangan Verdonk ke Eropa terciduk oleh fans. Kepulangannya ke Belanda ini tidak sendirian, ada beberapa kawan yang bareng. Bisa dilihat Verdonk bersama Shane Patinama yang sama-sama pemain timnas, walaupun Shane beda tujuan ke Belgia. Selain itu ada juga Vardy Bahdim dan yang lainnya. Hal itu terciduk dari story Vardy Bahdim. Ya meskipun bukan dari Verdonk langsung, yang penting akhirnya fans mengetahui jika Verdonk udah pulang. Gak seperti sebelum-sebelumnya yang gak ada kabar apa-apa. Tiba-tiba udah main aja bersama Nijmegen. Si misterius ini emang beda deh pokoknya. Saat ini sih Verdonk pastinya udah sampai. Tapi ya tadi, pasti gak ada update terkait hal tersebut. Voices all around me, whispers through the crowd. Don't let them surround me, gonna speak out loud. Cause mistakes are fading, paths we create. Change is never waiting, don't you hesitate. Setelah balik ke Belanda, Kelvin Verdonk sepertinya akan dapat tugas yang berkaitan dengan timnas. Pasalnya pemain Nijmegen ini bakal bermain menghadapi FC Utrecht di matchday Eredivisie selanjutnya, atau tepatnya Minggu, tanggal 24 November besok. Pertemuan ini diprediksi menyedot perhatian fans timnas,
Sebab skuad Utrecht ada wajah baru penyerang timnas, Ole Romeni, yang saat ini sedang dalam proses PSSI. Laga Nijmegen versus Utrecht seakan menjadi ajang ospek buat Romeni sebelum membela timnas Indonesia, teman-teman. Karena di atas lapangan, posisi pemain berdarah Medan tersebut akan bertemu langsung dengan El Ninja. Di mana posisi Ole bisa ditempatkan sebagai penyerang sayap kanan oleh pelatih Utrecht dan Verdonk biasa ditempatkan sebagai bek sayap kiri. Jadi keduanya bakalan berhadapan secara langsung. Jelas sih, ini akan jadi duel menarik yang patut dinantikan. Calon penyerang timnas bakal ketemu bek timnas, coy. Selain cerita sepulangnya Verdonk tadi, ada curhatan menarik nih teman-teman dari Verdonk langsung. Di mana dalam laga yang terakhir menjamu Saudi, Verdonk terlihat tidak kenal lelah berlari untuk menjaga posisi di sektor kiri. Seringkali dia jadi inisiator saat melakukan serangan balik. Namun, kecepatan dan kekuatannya dalam mencuri bola juga membuat El konsisten sukses mencuri perhatian di laga tersebut. Menurut analisis kami sendiri, tugas Verdonk di atas lapangan semakin bertambah saat laga kemarin. Ia lebih sering naik turun, bahkan ia sempat terlihat terpincang-pincang karena melakukan itu semua. Setelah laga, Kelvin Verdonk menjelaskan jika ia memang menjalankan instruksi baru dari Sinteyong. Karena memang kami menekan tinggi, membuat banyak peluang, jadi saya pikir kami bermain sangat bagus dengan banyak energi, dengan beberapa peluang langsung. Ungkap Verdonk mengutip dari Bola Sport. Selain itu, El konsisten juga sempat menjelaskan terkait dirinya yang sempat terlihat kesakitan saat lari. Namun tak kunjung diganti sampai peluit panjang. Oh tidak, itu hanya kram saja. Saat saya ingin menembak, saya merasa sesuatu di ankle saya. Jadi saya tidak bisa menembak dengan baik, jadi semuanya baik-baik saja. Lanjutnya, tak salah memang memberikannya julukan El konsisten, bahkan bisa menjalankan tugas baru. Perjuangan di atas lapangan benar-benar membuat Verdonk seperti ninja yang mematikan, tapi tidak terlihat di media-media, karena semua menyoroti pencetak gol saja. Verdonk juga berkontribusi pada gol kedua Marcelino, gol yang membuat satu Nusantara heboh, apalagi melihat selebrasi Marceng. Yap, itulah berbagai ulasan menarik mengenai Verdonk, pemain jarang kesorot kamera tapi sering dijuluki oleh fans. Bahkan setelah kemenangan bersejarah atas Saudi kemarin, ada yang memberikan julukan baru. Sebagai Carvajal versi light. Emang pantes sih coy, permainannya kayak fullback Real Madrid yang naik turun tanpa lelah. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.